Di antara miliaran piksel yang bekerja di layar kita, ada sebuah anomali, sebuah simbol baru, yaitu garis merah di atas kepala. Ia muncul mendominasi percakapan, memecah belah opini, dan entah mengapa memaksa kita untuk peduli. Tapi di balik semua keramaian ini, ada sebuah pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan. Ketika kita begitu rela terjebak dalam pusaran makna yang kabur, apa sebenarnya yang sedang kita kejar? Validasi, kesenangan, atau sekedar pelarian dari kekosongan yang tak berujung? Hari ini, mari kita buka tirai kegilaan ini dan lihat apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Konten ini bukan dakwahan terhadap platform, apalagi hujatan bagi penggunanya. Ini bukan tentang benar atau salah dalam sebuah pilihan hiburan. Ini adalah sebuah undangan untuk merenung sedikit demi sedikit di tengah gemuruh notifikasi dan kilatan layar yang seringkali membuat kita buta. Jika kamu datang dengan niat membela kesibukanmu di lini masa atau membenarkan hiruk-pikuk kolom komentar, mungkin kamu akan menemukan cermin yang sedikit mengusik. Yang akan disajikan di sini bukanlah amarah, melainkan refleksi mendalam tentang sebuah fenomena yang memakan waktu, energi, dan seringkali akal sehat kita. Ini bukan soal tren tertentu yang buruk, ini tentang bagaimana kita sebagai penghuni ekosistem digital kerap kali terlena membuang komoditas paling langka, yaitu waktu dan fokus, demi sebuah ilusi interaksi yang tiada henti. Mari kita selami. Fenomena paling mutakhir di lini masa kita, si garis S atau garis merah yang mendadak muncul di atas kepala banyak orang, awal mulanya ia sekedar adegan menarik dari sebuah film Korea. Sebuah konsep yang cukup menggoda imajinasi, seorang gadis berkacamata dengan kemampuan istimewa untuk melihat benang merah di atas kepala orang lain. Entah itu simbol takdir, koneksi batin, atau jejak masa lalunya, intinya ia punya kedalaman naratifnya sendiri. Namun seperti jamur di musim hujan, ide ini menyeberang ke jagat maya khususnya TikTok. Di sana, si garis S mengalami mutasi makna yang luar biasa. Ia bukan lagi soal takdir romantis, melainkan sebuah penanda tentang riwayat pertautan fisik, berapa kali dan dengan siapa seseorang pernah tersambung. Sebuah interpretasi yang kalau mau jujur, terasa seperti lelucon yang kurang lucu, atau mungkin sebuah kesalahpahaman massal yang disengaja. Apakah maknanya benar-benar seperti itu di film aslinya? Hampir tak relevan lagi. Yang penting, ia adalah tren, ia bisa direplikasi, ia mengundang perhatian. Dan inilah poin yang paling menggelitik nalar. Para pelaku tren ini dalam banyak kasus memilih untuk abai pada kedalaman. Mereka tak peduli esensi, relevansi moral, atau bahkan kebenaran interpretasi. Yang penting muncul di FYP, yang penting viral, yang penting ikut. Sementara itu, di arena komentar, ribuan tangan sibuk mengetik, ada yang berdebat sengit soal moralitas, ada yang sibuk mengklarifikasi makna film aslinya, ada yang menghujat, ada yang mendukung. Kolom komentar meledak, interaksi meluap, dan si pembuat konten, mereka entah kemana menikmati kegaduhan yang berhasil mereka cipta. Sebuah kemenangan algoritma, sebuah tepuk tangan digital atas kekacauan yang terorkestrasi dengan bagus. Mereka, si pembuat konten, bisa jadi bangga telah menciptakan keributan di tengah lautan algoritma seolah itu adalah pencapaian tertinggi. Entah mereka benar-benar paham dampak atau makna dari apa yang mereka unggah atau tidak, itu perkara lain. Yang jelas waktu kita, waktu para penonton dan komentator habis untuk sebuah pertunjukan yang sebetulnya kosong. Sebuah lingkaran absurditas yang terus berputar memakan energi dan akal sehat kita. Namun, mari kita bergeser sejenak pandangan dari garis merah yang mengundang perdebatan kosong itu. Kita punya aura yang lain, sebuah aura yang jauh lebih orisinal, lebih otentik, dan jauh lebih bermakna. Ya, ini dia tren aura farming. Seorang anak muda dari Riau dengan kepolosan dan bakat alaminya menari di atas perahu pacu jalur. Bukan tarian yang direkayasa, bukan koreografi yang dibuat-buat, melainkan sebuah ekspresi kegembiraan tulus yang memancar dari akar budaya lokal. Video sederhana itu dengan cepat mendunia. Ia membawa pacu jalur, sebuah tradisi yang mungkin tak pernah didengar sebelumnya, ke mata jutaan orang di seluruh penjuru planet ini. Jutaan orang yang tadinya tak tahu menau tentang Riau, tentang Indonesia, kini mengenal sepotong budaya kita yang kaya melalui kelincahan seorang anak. Ini adalah jenis tren yang tak butuh interpretasi liar, yang tak perlu perdebatan moral yang melelahkan, tak butuh klarifikasi dari pakar sosiologi. Ia berbicara sendiri tentang kegembiraan yang menular, tentang kedalaman akar budaya, tentang keindahan autentisitas. Ia adalah duta budaya yang paling efektif, paling jujur, dan paling mengena. Dan disinilah ironinya terbentang. Di tengah potensi apresiasi global terhadap kearifan lokal semacam ini, tiba-tiba muncul tren garis S. Sebuah provokasi instan demi engagement belaka. Kita patut khawatir, kehadiran tren-tren yang minim substansi seperti garis S justru berpotensi menenggelamkan aura yang jauh lebih berharga.
Tren-tren yang seharusnya bisa menjadi jembatan budaya, pencerahan, atau inspirasi, kini harus bersaing sengit dengan garis-garis merah yang entah apa esensi dan urgensinya dalam kehidupan nyata. Bukankah ini sebuah paradoks yang menyakitkan ketika kita begitu mudah merayakan kegilaan yang instan, tapi lupa melestarikan, bahkan mengangkat kebaikan dan keindahan yang abadi? Mari kita kuliti lebih dalam akar masalah yang mendasari banyak kegilaan digital ini. Ini bukan sekedar akronim populer di kalangan anak muda. Ini adalah fenomena psikologis yang telah bermetamorfosis menjadi kekuatan pendorong paling kuat di balik siklus tren digital. FOMO adalah sensasi cemas, takut, dan tak tahan untuk tidak terlibat karena ada keyakinan tak tertahankan bahwa orang lain sedang mengalami atau memiliki sesuatu yang menarik. Ia adalah bisikan halus di kepala yang terus-menerus mengatakan, kamu harus ikut, kalau tidak, kamu akan tertinggal, kamu akan dianggap aneh, kamu tidak relevan. Di era media sosial, FOMO menemukan lahan paling subur untuk berkembang biak. Setiap notifikasi, setiap unggahan dari teman, setiap lingkaran hijau di foto profil menandakan adanya cerita baru adalah pemicu FOMO yang efektif. Kita melihat kesenangan, keberhasilan, atau bahkan keributan yang terjadi di luar diri kita, dan secara naluriah ada dorongan kuat untuk menjadi bagian dari pusaran itu. Kita takut dianggap kudet, tidak kekinian, atau bahkan bodoh karena tidak up to date dengan apa yang sedang dibicarakan. Dampaknya, jangan dianggap remeh. Terus-menerus membandingkan diri dengan hidup sempurna atau kesenangan orang lain memicu kecemasan kronis, rasa tidak cukup, iri hati, dan stres yang menumpuk. Kita terperangkap dalam lingkaran validasi eksternal yang tak pernah puas. Waktu dan energi yang seharusnya bisa kita alokasikan untuk pekerjaan yang produktif, belajar hal yang baru yang relevan, mengembangkan keterampilan diri, atau bahkan sekadar beristirahat dan berefleksi, justru habis untuk menggulir lini masa, memantau tren, atau terlibat dalam perdebatan yang tak esensial. Produktivitas pribadi kita tergerus tergantikan oleh konsumsi konten yang dangkal. FOMO bisa mendorong kita membuat keputusan yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan matang-matang. Misalnya membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena semua orang punya, atau ikut serta dalam tren yang berpotensi merugikan fisik, mental, finansial hanya demi partisipasi sosial. Interaksi kita menjadi dangkal, berfokus pada validasi instan dalam bentuk likes dan komentar, alih-alih koneksi yang bermakna dan substansial. Kita lebih sibuk menampilkan versi diri yang ideal daripada menjadi diri yang otentik. Hubungan menjadi transaksional. Ketika semua orang berlomba-lomba mengikuti cetakan tren yang sama, individualitas, pemikiran kritis, dan kreativitas justru tergerus. Kita menjadi bagian dari kawanan, bukan lagi individu yang unik. Paparan terus-menerus reels kehidupan orang lain di media sosial yang dipicu FOMO bisa menciptakan distorsi realitas. Kita cenderung melihat hidup orang lain lebih baik, lebih menarik, atau lebih bahagia dari kita, yang pada akhirnya memicu perasaan kesepian, depresi, dan ketidakpuasan terhadap hidup sendiri. Dalam konteks yang sangat terbatas, FOMO bisa memotivasi kita untuk mencoba hal baru atau mengambil kesempatan yang memang bermanfaat. Misal belajar keterampilan baru yang memang relevan dengan karir atau hobi. Jika dikelola dengan bijak, FOMO bisa membantu kita tetap sadar akan perkembangan atau berita penting di lingkungan sosial atau profesional kita. Namun patut dicatat, dalam konteks tren viral yang cenderung dangkal seperti garis es atau sejenisnya, sisi positif FOMO ini nyaris tak terlihat. Ia hanya menjadi pemicu bagi siklus konsumsi konten yang tak produktif, sebuah lingkaran yang tak berujung. Kita seringkali meluapkan kekesalan pada netizen yang terlalu mudah ikut-ikutan atau pada tren yang tidak bermutu. Tapi mari kita lihat entitas yang paling diuntungkan dan paling cerdik dalam memanfaatkan seluruh kegaduhan ini, yaitu algoritma. Algoritma media sosial bukan sekedar kode program, ia adalah entitas yang paling hidup dan bernapas dari perhatian dan interaksi. Ia adalah mesin yang haus akan engagement dalam bentuk likes, komentar, berbagi, dan yang paling utama, waktu tonton. Semakin tinggi dan intens interaksi yang ia lihat, semakin senang, semakin giat ia bekerja, dan semakin luas menyebarkan konten tersebut. Lalu, apa yang secara efektif dan efisien memicu interaksi paling cepat dan paling banyak? Ia adalah kontroversi, perdebatan sengit, emosi yang terprovokasi. Tren-tren yang punya potensi untuk menarik diskusi panas di kolom komentar yang bisa menimbulkan pro dan kontra tajam adalah santapan lezat bagi algoritma. Garis es dengan interpretasi yang ambigu, potensi kesalahpahaman, dan daya pancing untuk pro dan kontra adalah contoh kesempurnaan dari umpan yang efektif untuk algoritma. Ia menarik diskusi yang tak akan ada habisnya, menarik perhatian dari berbagai kubu yang pro dan kontra, dan membuat kita terus-menerus kembali ke aplikasi hanya untuk melihat bagaimana kelanjutan perdebatan ini. Algoritma pada dasarnya adalah entitas yang amoral. Ia tak peduli apakah interaksi itu bersifat positif atau negatif, konstruktif atau destruktif. Ia tak ambil pusing apakah
apakah perdebatan itu menghasilkan pencerahan atau justru memperkeruh suasana. Yang terpenting baginya adalah satu hal, orang-orang tetap berada di platform, mata tetap terpaku pada layar, jempol terus bergerak. Mereka tak peduli apakah kita menghabiskan waktu untuk keributan yang tak berujung atau untuk mempelajari keindahan tarian pacu jalur. Selama kita berinteraksi, selama layar kita menyala, selama kita terus membuka aplikasi, misi mereka tercapai. Kita yang tak peduli tren dan sibuk menghujat atau mengklarifikasi, sama-sama secara tidak sadar memberikan bahan bakar yang tak ternilai bagi algoritma. Kita menjadi kulit tambang data sukarela yang tanpa menyadari telah menyumbangkan aset paling berharga kita, yaitu waktu, perhatian, dan energi demi keuntungan platform dan kepuasan semua para penghasil keributan. Sebuah kolaborasi tak sadar antara pengikut tren, para penentang, dan mesin digital yang tanpa ampun. Di tengah semua kegaduhan ini, mari kita sejenak menarik nafas dan melakukan introspeksi. Seringkali kita merasa sebagai penonton yang cerdas, yang mampu mengidentifikasi kebodohan tren dan kemunafikan para pelakunya. Kita duduk di kursi juri dengan jempol siap menghakimi, tapi apakah kita benar-benar berbeda? Kita menghabiskan jam demi jam, hari demi hari untuk terjebak dalam pusaran tren yang tak jelas arahnya. Kita mengeluh tentang keributan, tapi kita sendiri adalah bagian dari keributan itu. Kita sibuk menulis komentar panjang lebar, mengunggah sindiran atau menonton video yang memicu amarah. Waktu yang kita habiskan untuk menghakimi garis S sebenarnya sama berharganya dengan waktu yang dihabiskan orang untuk mengunggah garis S itu sendiri. Kita sibuk menuding, tapi lupa bahwa jari-jari yang menuding itu juga mengkonsumsi energi. Apakah kita yang merasa lebih pintar atau lebih waras juga terjebak dalam siklus FOMO yang berbeda? FOMO untuk tidak ketinggalan obrolan, FOMO untuk tidak ketinggalan momen menghujat, FOMO untuk menunjukkan bahwa kita sadar dan kritis. Paradoksnya, kita mengkritik tren yang bodoh dengan cara yang kadang tak kalah bodoh dalam hal pemborosan waktu. Waktu adalah aset paling krusial yang kita miliki. Waktu yang kita habiskan untuk mengetik komentar panjang lebar, untuk menonton video yang memicu amarah, untuk memikirkan garis merah yang sebenarnya tak punya urgensi nyata dalam hidup kita. Waktu itu harusnya bisa kita alokasikan untuk hal yang jauh lebih produktif, bermakna, dan memberdayakan. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini? Ini bukan tentang berhenti menggunakan media sosial, karena itu mustahil di era ini. Ini tentang kesadaran dan pilihan yang lebih bijak. Ini tentang pengalihan energi dan fokus kita dari hal-hal yang menguras menuju hal-hal yang mengisi. Bayangkan jika energi yang selama ini kita curahkan untuk meributkan tren dangkal, kita gunakan untuk belajar hal baru yang autentik, menguasai keterampilan baru yang relevan dengan masa depan, membaca buku yang memperluas wawasan, mendalami hobi atau minat yang benar-benar memicu gairah. Alih-alih menghabiskan jam-jam menonton drama digital, kita bisa menginvestasikan untuk kursus online, membaca jurnal ilmiah, atau bahkan sekadar belajar alat musik baru. Alih-alih hanya terpaku pada tren viral yang kosong, mari secara aktif mencari dan mendukung konten-konten yang memperkenalkan budaya lokal, yang menyajikan ilmu pengetahuan, yang menginspirasi kreativitas, atau yang mendorong pemikiran konstruktif. Dengan like dan share, kita bisa membantu aura yang positif untuk bersinar lebih terang di tengah kebisingan. Mengurangi waktu layar dan memperbanyak interaksi tatap muka, membangun hubungan yang lebih dalam dengan keluarga dan teman, terlibat dalam kegiatan komunitas, atau sekedar menikmati ketenangan di luar hiruk-pikuk digital, ini adalah investasi sosial yang jauh lebih berharga daripada semua notifikasi yang ada. Alih-alih hanya meributkan masalah yang ada di media sosial, mulailah mencari cara untuk menjadi bagian dari penyelesaiannya. Jika kita peduli pada moralitas, salurkan energi itu ke aksi nyata, bukan sekadar debat. Jika kita peduli pada keadilan, mulailah dengan tindakan kecil yang konkret. Ajari diri sendiri dan orang di sekitar untuk tidak mudah termakan oleh provokasi. Pelajari cara kerja algoritma, pahami motif di balik tren viral, dan kembangkan kemampuan untuk menyaring informasi. Ini adalah pertahanan terkuat kita di era disinformasi. FOMO adalah ilusi yang diciptakan oleh persepsi dan algoritma. Algoritma adalah mesin yang dirancang untuk satu tujuan, yaitu mengunci perhatian kita. Tapi waktu dan fokus kita adalah nyata dan terbatas. Ironisnya, di tengah era informasi yang melimpah ruah, kita justru semakin sering tersesat dalam lautan kebodohan kolektif. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar ikut-ikutan atau meributkan hal-hal yang tak punya bobot substansial. Pada akhirnya, fenomena garis merah atau aura hanya sebuah cermin. Satu adalah cermin dari kegilaan massal yang dipicu algoritma dan FOMO serta kecenderungan kita pada drama. Yang satu lagi adalah cermin dari keindahan otentik yang sering terabaikan. Padahal ini adalah potensi luar biasa yang kita miliki sebagai
sebagai bangsa. Pilihan ada di tangan kita. Kita tidak bisa menghentikan tren, kita tidak bisa mematikan algoritma, kita tidak bisa mengendalikan reaksi, kita bisa mengendalikan fokus, dan kita bisa mengendalikan waktu. Apakah kita akan terus menjadi budak tren dan algoritma, menghabiskan jam-jam berharga untuk keributan yang tak produktif, atau akankah kita memilih untuk menjadi individu yang sadar, yang mampu memilah antara kebisingan yang menguras energi dan nilai yang benar-benar bermakna? Mari kita berinvestasi pada waktu dan energi kita secara bijak. Mari kita arahkan pandangan pada aura yang sesungguhnya layak diapresiasi, pada konten yang mencerahkan, pada interaksi yang membangun. Dan biarkan tren garis merah memudar dengan sendirinya, tak lagi mendapat bahan bakar dari perhatian kita. Karena pada akhirnya, yang rugi bukanlah tren atau algoritma yang haus. Yang paling rugi adalah waktu kita, potensi kita, dan kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih sadar di tengah gempuran digital ini. Ini bukan soal menghentikan dunia, tapi tentang memilih bagaimana kita ingin menjalani hidup di dalamnya. Sebuah pilihan yang dalam hiruk pikuk ini mungkin adalah revolusi paling sunyi yang bisa kita lakukan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tinggalkan komentar terbaikmu di video ini.